Bab zuhud. Zuhud di dunia adalah tidak menginginkannya karena kehinaannya, dan meyakini akan tipu daya serta kefanaannya. Jadi harus kita yakin benar sudah dunia, segala sesuatu yang bikin kita lupa sama Allah itu hina. Segala sesuatu yang bikin kita lupa sama Allah itu adalah sesuatu yang fana, yang tidak ada manfaatnya. Kalau sudah tahu barangnya tidak ada manfaat, buat apa kita? Buat apa ada di diri kita? Tidak boleh ada di diri kita. Maka dari itu ulama tidak mau mencintai dunia karena tidak ada manfaat memang. Cuma apa? Begitulah dunia. Tafakhurun fil amwal, bangga-banggaan di harta. Innamal hayatu dunia la'ibun wa lahwun. Sesungguhnya dunia ini adalah permainan. Jadi ngapain kita di dunia? Beribadah, berdagang, beribadah, bukan berdagang lagi sudah. Cari rezeki, beribadah, bukan cari duit. Cari duit itu bahasa dunia. Orang yang kenal sama Allah apa? Mencari barokah, mencari duit lagi. Nah, jadi zuhud di dunia ini artinya tidak ingin sudah sama dunia. Apa itu dunia? Bukan harta, bukan tahta. Dunia ini segala sesuatu yang bikin kita lupa sama Allah, namanya dunia. Harus kita ingat benar apa itu arti dunia. Dunia dapat melalaikan seseorang dari Allah, menghalanginya untuk berkhidmah kepadanya dan beramal soleh untuk bekal akhirat. Di samping itu, tidak selalu indah bagi pemiliknya. Sebab itulah penyusun qasidah ini mensifatkan dunia sebagai tempat yang tercela dan banyak penyakitnya. Di bait yang lain beliau sebutkan dunia dapat membuat orang lalai akhirat, yang merupakan tempat yang kekal baginya dan penentu akan balasannya, kenikmatan ataukah siksa. Selain itu, ia tidak kekal bagi penghuninya dan sama sekali tidak enak. Justru kesenangannya bercampur dengan kesusahan, kegembiraannya bercampur kesedihan. Jadi yang demikian ini harus dijauhi. Seperti yang beliau katakan, jauhilah ia. Arti dunia yang harus dizuhudi adalah setiap bagian dari materinya yang tidak pantas untuk digunakan mendekatkan diri kepada Allah dan tidak berguna apapun saat kita kembali menghadap kepadanya. Hal ini meliputi istri, anak-anak, perhiasan, emas dan perak, kuda yang sudah terpasang kendalinya, hewan ternak dan tanah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik di surga. Allah berfirman, Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil 'ibad الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو
wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Artinya, katakanlah, maukah kalian aku beritahukan tentang sesuatu yang lebih baik dari kesenangan itu bagi orang-orang yang bertakwa. Di sisi Tuhan mereka disediakan sorga-sorga yang di bawahnya ada sungai-sungai mengalir. Mereka kekal di dalamnya. Dan bagi mereka diberikan istri-istri atau bidadari-bidadari yang suci, dan diberi keridhaan dari Allah. Dan Allah Maha mengetahui perihal hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang berdoa, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunkan dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Mereka adalah orang-orang yang sabar, jujur, gemar beribadah, suka berinfak, dan selalu mohon ampun kepada Allah di akhir sepertiga malam. Allah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Dia. Demikian juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Dia menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha mulia lagi maha bijaksana. Jadi dunia adalah apa saja yang menyibukkan seseorang dari Allah. Itu dunia. Orang jadi sibuk lupa dengan Allah. Dari berkhidmat kepadanya juga lupa menghambakan diri kepada Allah. Dan dari akhirat lupa dengan kehidupan akhirat. Akhirat lupa, tahu tapi lupa, seperti orang lupa. Secara zahir ia meliputi hal-hal yang disebutkan dalam firman Allah, minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fidda wal khairil musawwamah wal an'am wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Yang artinya telah dihiaskan bagi manusia rasa senang kepada kaum wanita, anak-anak, harta yang bergantung-gantung berupa emas dan perak, kuda yang bagus, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Semua itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedang di sisi Allah ada tempat kembali yang lebih baik. Sedangkan batinnya adalah ketamakan diri pada hal-hal itu dan kepuasannya terhadapnya. Sedangkan arti berzuhud adalah hati tidak ingin kepadanya dan lebih mendahulukan segala kepentingan Allah daripada materinya, serta rela meninggalkannya semata-mata karena Allah. Allah berfirman, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Yang artinya, itulah kehidupan di kampung akhirat. Kami menjadikannya bagi orang-orang yang tidak menghendaki, bagi orang-orang yang tidak menghendaki adanya kesombongan dan kerusakan di muka bumi. Dan akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Di hari terakhir, hari penghujung yang paling baik, kehidupan mereka yang terakhir yang paling baik adalah orang-orang yang bertakwa. Mungkin sekarang mereka jalan lagi, tapi puncaknya mereka lah nanti yang paling senang. Mereka lah yang paling menikmati. Siapa mereka? Mereka yang berzuhud di dunia. Orang yang zuhud di dunia ini artinya orang yang tidak cinta dunia. Hidup di dunia
Tapi mereka dapatkan di dunia Allah, bukan bersama dunia. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah kesenangan hidup di dunia, sedangkan amalan yang baik di sisi Tuhanmu lebih baik dari lebih baik pahalanya dan lebih dapat diharapkan manfaatnya. Masih banyak lagi ayat-ayat mengenai hal ini. Yang dapat memahaminya hanyalah orang yang merenungkan, yang memahaminya. Ini cuma orang yang berpikir benar, renung, ya Allah ini itu, merenungkan ayat-ayat Al-Quran dan tidak dapat mengambil pelajarannya kecuali orang-orang yang pasrah kepada Allah, orang yang sudah nyerah diri kepada Allah, orang mengerti sama Allah, orang tahu ini Allah, semuanya ini Allah. Hidupku di tempat Allah, aku dihidupi oleh Allah, diriku punya Allah. Nah, orang begini bisa mengambil manfaat dari pelajaran. Tapi kalau orang sudah ngomongnya duit, tak bisa dapat manfaat. Hidup tak tahu jalan hidupnya bagaimana. Yang mereka akan dapatkan adalah kegelapan dunia ini. Na'udzubillah min dzalik. Adapun hadis-hadis nabawi dan nasihat para salaf mengenai hal ini banyak sekali, hampir tidak terhitung. Nabi SAW bersabda, izhad di dunia yuhibbukallah, wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Hiduplah zuhud di dunia, niscaya Allah mencintaimu, dan janganlah mengharap apa yang ada di tangan orang lain, niscaya mereka mencintaimu. Nabi SAW bersabda, wazahadatu fid dunya turihul qalba wal badana. Berzuhud di dunia dapat menenangkan hati dan badan. Zuhud memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan pertama dari segi menahan diri dari barang yang haram dan syubhat, itu zuhud. Kan arti zuhud itu tak makan kita. Orang zuhud belum tentu. Zuhud tak punya harta, orang banyak punya harta, punya kerajaan, tak punya zuhud. Para nabi-nabi itu zuhud. Nabi Musa zuhud, Nabi Sulaiman punya kerajaan zuhud dia. Karena zuhud ini apa? Menahan daripada yang haram dan syubhat, itu derajat yang paling pertama. Menjauhi segala sesuatu yang haram dan yang syubhat. Maka inilah ketakwaan. Sedangkan menahan diri dari hal-hal yang di luar kebutuhan pokok, inilah maksud pembicaraan kita. Adapun dari segi motivasinya, zuhud memiliki beberapa tingkatan dan juga manfaat ukhrawiyah dan duniawi. Di antara motivasinya adalah sifat ini merupakan sifat para nabi, dan para nabi semua sifat itu, dan para wali. Ia dapat menghilangkan beban dari jiwa dan raga hingga membuatnya dapat menikmati ibadah. Sedangkan orang-orang yang cinta dunia tidak memiliki kenikmatan dalam beribadah, tidak akan dapat orangnya. Di antara manfaat zuhud adalah berkurangnya pergaulan dengan orang-orang yang lalai dari Allah. Salah seorang ulama mengatakan, zuhudnya seseorang di alam dunia karena dia seorang muslim yang ada di alam semesta ini, itulah bentuk hijab yang paling jauh. Sedangkan di alam jabarut, karena dia seorang mukmin, maka zuhudnya pada diri sendiri merupakan hijab yang paling ketat. Kalau di alam malakut, karena dia seorang yang sangat baik, maka zuhudnya pada segala sesuatu selain Allah. Disinilah terangkatnya hijab bagi ahli tasawuf. Ketahuilah arti zuhud sebenarnya adalah anggapan remeh dalam hati terhadap materi duniawi, dengan ciri-ciri mudah menginfakkannya di jalan Allah dan untuk bekal akhiratnya dengan tulus tanpa paksaan. Rasa benci pada permulaan zuhud
diatasi dengan mencoba berzuhud, dan yang menjadi porosnya adalah kesabaran. Jadi zuhud ini tingkatannya banyak. Zuhud ini adalah sifatnya para nabi, para wali. Semua orang yang dekat sama Allah ini dia punya sifat ini. Jadi memang tidak akan bisa dicintai oleh Allah kalau orang ini belum punya sifat ini. Nggak bisa sudah. Tidak akan bisa kita dapatkan apapun kalau kita tidak punya zuhud. Maka dari itu para ulama mendidik diri mereka untuk zuhud. Dan banyak yang membenci sifat zuhud. Ya Allah, sudah takut dulu dengan zuhud. Ya Allah, ini zuhud bakal bikin susah. Padahal zuhud inilah, kalau ada sifat zuhud baru terasa ibadah kita. Kalau ada sifat zuhud baru terasa bacaan yang kita baca. Kalau ada sifat zuhud baru terasa iman yang kita miliki ini adalah satu keindahan. Baru terasa ilmu yang kita ambil. Tapi kalau tidak ada zuhud, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dengan dunia ini itulah pangkal, itulah dasar dari segala kesalahan. Orang banyak muncul berbuat salah, ini jadi salah, semuanya apa? Gara-gara cinta sama dunia. Hubungan apapun jadi tidak bagus. Hubungan sama Allah jadi tidak bagus. Hubungan sama manusia jadi tidak bagus. Kenapa? Karena ketika kita berhubungan sudah membawa cinta dunia. Dan kedudukan dunia ini memecah belah. Kalau sudah cerita dunia, mulai saling curiga. Kalau sudah dunia ini, memang dia akan membisiki orang yang membawanya ini sesuatu perpecahan, kecurigaan, kesombongan, dan lain-lainnya. Memang sudah sifatnya begitu dunia. Tapi orang yang cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta dengan akhirat, kedudukan cinta sama Allah ini akan menyatukan hati manusia. Orang yang jadi berpecah belah disebut saja nama Allah. Orang yang membawanya, yang bertemu dengan mereka dengan ikhlas, insya Allah hati manusia itu berubah jadi bisa bersatu dan saling sayang. Jadi memang sifatnya dunia ini memecah belah. Hadirin, orang yang sudah zuhud ini adalah orang yang sudah mau merasakan nikmat ibadah sudah. Tanpa zuhud namanya kita tidak akan dapatkan kenikmatan. Mau dapat nikmat sebelum di akhirat, di dunia sudah Allah kasih. Di dunia sudah Allah berikan surga dunia. Sampai Habib Abdullah Haddad bilang, jikalau kedudukan orang di surga seperti kita sekarang ini, kenikmatannya sama, sudah. Fa innana la fi 'aisyin thayyib, bilang sesungguhnya kita semuanya sudah dalam kehidupan yang bahagia. Kalau memang nikmat surga ini seperti kami sekarang ini, padahal Habib Abdullah Haddad ini punya rumah pupuk kecil, tapi ada kenikmatan, kebahagiaan yang Allah kasihkan di hati mereka bersama Allah. Di dunia Allah tidak membutuhkan dekat sama Allah, itu mesti di akhirat. Allah tidak ada tempat, bukan tempatnya Allah di surga atau tempatnya di dunia. Dimanapun Allah bersama hambanya, maka mereka sudah menikmati kebersamaan, kenikmatan ini di dunia sebelum akhirat. Sampai mabuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang sampai tidak makan, ada yang sampai tidak tidur 30 tahun. 30 tahun tidak tidur karena apa? Menikmati berzikir dekat sama Allah. Hingga mereka katakan, jikalau penduduk surga seperti ini nikmatnya, cukup. Kalau kita di surga nanti begitu, cukup, sudah kehidupan yang paling nikmat. Nah, semua kenikmatan ini mereka dapatkan bukan dikarenakan cinta sama dunia. Memang harus dilepas urusan dunia. Tapi mereka berdagang. Mereka punya toko. Sayyidina Junaid al-Baghdadi punya toko. Sampai akhir udah tua benar, tidak bisa buka toko lagi, baru tutup. Gurunya Syekh Abdul Qadir Jilani. Iya, memang mereka punya toko pedagang, tapi hati mereka tidak cinta sama dunia. Punya anak,
Tadi dibilang anak ini adalah dunia, bisa jadi fitnah. Istri bisa jadi fitnah. Tapi karena mereka ingat sama Allah, istri mereka menjadi keberkahan hidup. Anak mereka jadi anak-anak yang barokah. Harta mereka menjadi harta yang barokah. Dengan harta mereka, keluarga mereka saling silaturahmi, saling sayang, saling cinta. Kenapa? Disambung dengan harta mereka tadi. Begitu juga istri-istri mereka, anak-anak mereka membawa keberkahan semuanya, bukan menjadi fitnah. Jikalaupun ada ujian itulah yang mengangkat derajat mereka. Ujian di harta dan di perdagangan mereka, ada yang nggak bayar utang, ada yang bayar, ada yang begini, ada yang anaknya begini. Tapi setelah akibat daripada ujian itu adalah pengangkatan derajat bagi diri mereka. Jadi zuhud yang dimiliki oleh para nabi, mereka memiliki kerajaan, bukan lagi memiliki harta. Ini pakaiannya para nabi, kerajaan yang dimiliki. Nabi Musa punya kerajaan, semua para nabi punya kerajaan, punya istana. Dulu Nabi Muhammad saja yang paling tawadhu, tapi dia adalah pemimpinnya para nabi. Jadi zuhud ini jangan kita takuti lagi. Oh, mulai detik ini, saya harus zuhud itu. Zuhud itu bagaimana? Oh, zuhud itu ternyata menyibukkan diri kepada Allah. Mencintai, hati kita cinta dengan Allah, tidak cinta sama dunia. Itu, dan menjauhi semua yang Allah larang. Itu tidak cinta dengan yang haram, tidak cinta dengan sesuatu maksiat. Itu namanya zuhud. Dan manfaat zuhud tadi apa? Pertama kali kita akan menikmati apa yang kita dapatkan daripada kebaikan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ilmu, ibadah, mau nikmat, mau dapatkan buahnya, harus zuhud. Jangan cinta sama dunia ini. Dan yang kedua, jikalau kita ini sudah zuhud, maka kita sudah, hati kita tidak akan terikat lagi sama manusia. Di alam dunia ini hidup kita sudah cukup dengan Allah, merasa cukup sama Allah. Begitu juga di alamul malakut, kita tidak butuh lagi, tidak memandang malaikat dan lain-lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Di setiap alam tidak ada satu benda pun bisa mencengkram hati kita. Baik itu di alam malakut, alam jabarut, alam dunia yang sementara ini, semuanya benar-benar diri kita ini murni bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, marilah kita bersihkan hati kita ini dengan zikrullah. Dan paling ampuh untuk mengobati penyakit hati kita, baik itu penyakit hati yang berbentuk hasad, iri, dengki, sombong, galau dan lain-lainnya, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Banyak-banyak baca la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Niatnya apa? Untuk mengobatin hati, supaya hati kita ini terobati. Bisikan-bisikan yang tidak jelas tidak bisa masuk ke hati kita. Yang boleh masuk ke hati kita ini Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada kebaikan, cinta kepada sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah, ridho dengan Allah, bertawakal kepada Allah, yakin, ragu tak boleh masuk. Ragu tak boleh masuk. Ragu tinggalkan. Kita ngambil yang yakin saja. Nah, inilah yang dinamakan zuhud. Kita sudah namanya. Fulan sudah memakai pakaian zuhud. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan kepada kita ilmu dan pemahaman, sehingga kita bisa memahami apa yang harus kita pegang di dunia ini, apa yang harus kita miliki, apa yang harus ada di akal kita dan di jiwa kita, dan harus kita amalkan dan menguntungkan kita di dunia dan di akhirat. Allahumma hdina bihudak wa la tawaddina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa aswak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bi sirril Fatihah ila Muhammadin.
alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi radhiyallahu anhum. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain. Amin. Amin. Jadi seseorang harus memperlakukan istrinya dengan baik, berbudi pekerti mulia, penyayang, bersabar, serta banyak memaafkan mereka terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban mereka. Adapun yang berkaitan dengan kewajiban mereka terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia harus menuntut mereka untuk melakukannya dan tidak diperbolehkan menggampangkannya. Begitu juga tidak seharusnya seorang suami menyerahkan urusannya kepada istrinya, baik itu merupakan urusan pribadi maupun hartanya, karena hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian orang-orang bodoh dan lalai, dan hal ini termasuk perkara yang dipandang buruk oleh syariat dan akal sehat, karena posisi seorang wanita sebagai pengikut dalam arti wajib patuh kepada suami. Jadi barang siapa yang menjadikan pengikutnya sebagai raja dan mengangkatnya sebagai pemimpin, maka keadaannya akan menjadi terbalik. Tidak bisa dibolak-balik. Siang Allah ciptakan untuk bergerak, malam Allah ciptakan jadi istirahat. Jangan jadikan siang jadi malam, malam jadi siang. Mengenai hal ini Nabi SAW bersabda, la yuflihu qaumun walau amrahum imra'ah. Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka di bawah seorang wanita. Seorang wanita juga sudah tahu Nabi Muhammad berpesan begini, kalau melihat suaminya menyerahkan sesuatu perkara kepemimpinan kepada dirinya, dia harus bilang, suamiku tidak akan beruntung hidup kita nih. Kalau kau tidak jadi memimpin di rumah tangga ini, tidak akan beruntung. Kau harus jadi pemimpin. Dia harus mendukung. Si istri harus mendukung suami memimpin di rumah tangganya. Tapi kalau justru dia pengen memimpin, malah suami diinjaknya, malah suami disikutinya, atau suami disuruhnya menurut kata dia, maka perempuan ini tidak mengerti sama Rasulullah namanya. Perempuan ini masih hidup dengan nafsunya dan tidak akan dapatkan keberkahan hidup dan keberuntungan. Tidak ada nikmat. Walaupun orang bilang, hebat, tidak ada kehebatan. Kehebatan jikalau kita bisa ngikut dengan Nabi Muhammad. Untung kita cintai istri kita, sayangi. Lihat bagaimana pesannya tadi. Rasulullah suruh kita cinta benar sama keluarga, tapi tidak boleh sampai di batas ke pemimpin. Kalau sudah memimpin itu harus laki-laki. Dalam kesempatan ini Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu berkata, tidaklah seseorang mentaati seluruh keinginan istrinya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melemparkannya ke dalam neraka. Apabila seorang suami memiliki 2 orang istri atau lebih, maka ia harus memperlakukan mereka secara adil. Apabila ia tidak berlaku adil, maka ia terkena dosa serta ancaman Rasulullah SAW, sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW, man kanat indahu imra'atan falam ya'dil bainahuma jaa yaumal qiyamah wa shiqquhu saqit. Barang siapa yang memiliki 2 orang istri, kemudian ia tidak berlaku adil di antara keduanya, maka kelak di hari kiamat ia akan datang dengan setengah wajah rontok. Adapun hak suami atas istrinya termasuk hak yang paling besar. Apabila ia melakukannya dengan baik, ia akan memperoleh pahala yang besar. Akan tetapi apabila ia tidak menunaikannya, bahkan menyepelekannya, maka ia akan menanggung dosa yang besar. Dalam kesempatan ini Nabi SAW bersabda,
lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartum ra'a an tasjuda li zawjiha. Artinya, andaikan aku perintahkan seseorang bersujud kepada orang lain, maka pasti aku perintahkan seorang istri sujud pada suaminya. Hal ini karena hak suami sangatlah agung atas istrinya. Dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, ayyuman imra'atin batat wa zawjuha anha rad dakhala al-jannah. Siapapun wanita yang tidur di malam hari sedangkan suaminya ridho terhadapnya, niscaya ia akan masuk surga. Enak benar perempuan ini, suaminya ada ridho aja masuk surga. Jadi kalau mau cari kunci surga istri ini gampang aja, minta ridho aja. Nah, kita tidak usah mikir sudah, walaupun kita banyak kurang, istri banyak kurang, setiap detik kita melihat dia, ya Allah ridho istri, itu aja. Setiap ketemu dia, dalam hati kita langsung ridho, walaupun dia banyak salah. Nanti doa omongan itulah yang menjadikan istri kita orang baik nanti. Jikalau tidak baik, jikalau baik tambah baik lagi. Kenapa setiap hari kita ridhoi? Setiap hari, mau dia salah, mau dia tidak punya salah, tetap kita ridhoi. Kalau bukan kita yang mendoakannya, siapa lagi? Kalau memang dia dibenci sama Allah, dibenci sama Rasulullah, para malaikat, kita benci pula, siapa lagi yang sayang sama istri kita? Tapi kalau kita ridhoi, akhirnya Allah ridho, Nabi ridho, semua ridho. Hasilnya bagus. Sudah memang takdirnya jadi istri kita ya. Begitu juga si istri sama suami, jangan pernah itu maafkan. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada memberi maaf. Wa anta'afu agroba litaqwa, dibilang. Berikanlah maaf, itu jalan yang paling dekat untuk mengambil kedudukan ketakwaan. Kalau orang pengen menjadi hamba yang bertakwa, wah sudah banyak-banyaklah memberikan maaf. Idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha adkhuli min ayyi abwabil jannah syi'ti. Rasulullah bersabda, apabila seorang wanita telah menunaikan salat 5 waktu, berpuasa di bulannya Ramadan, menjaga kemaluannya atau kehormatannya, dan mentaati suaminya, niscaya akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau sukai. Namanya, ya Allah. Nabi Muhammad SAW sabda, la yanzurullah tabaraka wa ta'ala ila imra'atin la tashkuru zawjaha wa hiya la tastaghni anhu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memandang seorang istri yang tidak pandai berterima kasih kepada suaminya, sedangkan ia sendiri masih butuh kepada suaminya. Nabi Muhammad SAW bersabda, idza da'a ar-rajulu zawjatahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadban 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih. Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur, ia tidak memenuhi keinginan suami dan suaminya menginap di malam itu dalam keadaan marah kepadanya, niscaya si istri dilaknat oleh Allah dan para malaikat sampai masuknya waktu subuh. Jadi jangan pernah menolak ya. Jadi seorang wanita berkewajiban mentaati suaminya dan tidak menentangnya, tidak memberi izin orang lain masuk rumah tanpa seizin suami, tidak bersedekah dari harta suami, dan tidak keluar dari rumah kecuali atas seizinnya. Apabila ia melakukan salah satu perkara di atas tanpa seizin suami, maka ia menanggung dosa atasnya. Dan apabila suami mengajaknya berhubungan di tempat tidur, maka tidak diperbolehkan baginya untuk menolak kecuali ada uzur yang benar. Jadi hak seorang suami atas istrinya amatlah besar. Hal ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi SAW, "Lau kana birrajulin jirahan min ra'sihi ila qadamihi,
falahisatul mar'ah bilisaniha lam takum bihaqqihi 'alaiha. Andaikan seorang suami terluka hingga meneteskan darah dari kepala sampai ke kakinya, kemudian istrinya menjilatnya dengan lidahnya, ketahuilah bahwa hal itu masih belum bisa memenuhi hak suami atasnya. Jadi seorang wanita hendaknya berusaha sebisa mungkin menunaikan hak suaminya dan tidak kurang dalam memenuhinya, agar ia mendapat pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga selamat perempuan tersebut dari siksa dan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan seorang suami hendaknya pandai-pandai memaafkan istrinya. Harus pintar, harus jangan pernah stop memaafkan istri. Setiap hari. Kalau pengen istri kita jadi istri yang soleh, tidak terlalu menuntut istri dalam menunaikan hak-haknya, sehingga akan menyebabkannya terjerumus dalam dosa. Karena fahamilah bahwa kaum wanita itu kurang kesempurnaan akal dan agamanya, dan kebanyakan mereka mengabaikan serta melalaikan hak-hak suaminya. Jadi barang siapa yang memaafkan, maka ia akan dimaafkan oleh Allah. Barang siapa yang melupakan kekhilafan orang lain, maka ia akan dilupakan kekhilafannya oleh Allah. Wallahu a'lam. Pahalanya bukan main. Memaafkan orang lain saja pahalanya besar, apalagi memaafkan istri atau memaafkan suami. Jadi sudah jadikan amalan kita setiap hari maafkan, setiap hari. Ingat istri kita, ya Rabb, jadi istri saya istri yang soleh, maafkanlah dosanya, ridho dia. Al-Fatihah. Setiap ingat begitu. Mau dia hidup, mau dia sudah meninggal. Istri juga begitu, ingat suaminya, ya Allah, doain mudah-mudahan Allah ridhoi suami saya. Nah, jadi rumah jadi barokah. Kita ngurusin dunia, cara manusia hidup di dunia, tidak habis-habis kita sama suami istri. Kalau sudah dimulai itu kebaikan datang, yang lain-lain datang. Baik itu rezeki kita bagus, apalagi kebaikan anak kita jadi anak soleh. Gara-gara apa? Suami istri akur, suami istri saling doakan. Tidak ada api di hati suami, tidak ada api di hati istri, saling memaafkan. Mudah-mudahan Allah maafkan kita semua. Amin. Allah ampunkan dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah kabulkan segala hajat kita, Allah berikan kita rezeki yang mulia di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan segala kebaikan untuk kita. Ala hadiniya qulubun shalihat sirrul Fatihah. Amin.